Kronologi. Ada pewaris yang bernama Gunawan yang meninggalkan warisan berupa emas ataupun aset yang diperjualbelikan di toko banyak sekali emas di Jalan Ketandan nomor 14 Baru 18 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta yang diwariskan kepada anak-anaknya selaku ahli warisah dari pewaris. Kesembilan anak-anak pewaris ialah Gionino, Veronica, Aries, Gesang, Victor, Puspowati, Sandra Jani, Jenira, dan Suzy. Sepeninggal Gunawan, istrinya yaitu Jenny memberikan kuasa berbentuk surat kuasa kepada anak kandungnya yang bernama Aries untuk mengelola toko banyak sekali emas tersebut dikarenakan Aries adalah anak laki-laki pertama atau tertua di dalam keluarga. Kemudian beberapa saat setelah itu Jenny, istri dari pewaris, meninggal dunia. Atas kesepakatan kesembilan anak-anaknya selaku para ahli waris dilakukan perhitungan emas aset tersebut berjumlah 60 kg. Tetapi hingga sekarang tidak dilakukannya pembagian waris di antara ahli waris karena mereka bersepakat untuk melanjutkan usaha pewaris secara bersama-sama. Dalam kenyataannya, pengelolaan toko banyak sekali emas tersebut dominan atau dikuasai salah satu ahli waris dibanding ahli waris lainnya, yaitu dikuasai oleh ahli waris pengganti bukan yang ditunjuk atas surat kuasa itu. Artinya di sini ialah ahli waris pengganti tersebut menguasai keuangan serta aset-aset, mengelola serta menentukan pembagian hasil toko banyak sekali emas tersebut di antara para ahli waris lainnya. Tanpa ada alasan yang jelas, tanah dan bangunan toko tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bernama Victor, serta tanpa alasan yang jelas pula beberapa ahli waris termasuk Aries tidak diperbolehkan mengelola toko banyak sekali emas. Padahal Aries adalah ahli waris yang diberi kuasa sebagai anak laki-laki pertama atau tertua di dalam keluarga oleh almarhumah Jenny, ibu kandungnya, untuk mengelola toko banyak sekali emas bersama-sama dengan para ahli waris lainnya. Hingga Aries meninggal dunia, harta warisan masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bernama Victor. Hal ini menyebabkan anak-anak dari Aries menggantikan tempat mewaris ayahnya dan menuntut hak waris ayahnya yang telah meninggal dunia tersebut. Pada awalnya, anak-anak Aries telah mendatangi Victor dan anak-anaknya untuk meminta secara kekeluargaan supaya harta warisan segera dibagikan menurut pembagiannya masing-masing, namun tidak ditanggapi. Bahkan, para ahli waris pengganti dari Aries tadi telah mengirimkan 3 kali somasi kepada keluarga Victor, tetap saja tidak ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augustan Nurikma Sandriana Putri, NPM 212060111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis milik saya. Yang pertama, mengenai nasib pembagian waris. Dalam soal cerita, untuk mempermudah analisis, saya memperinci menjadi beberapa bagian poin. Poin pertama, dijelaskan dalam soal cerita bahwa Gunawan membagi warisan kepada anak-anaknya yang berjumlah 9, berupa aset emas yang diperjualbelikan dalam toko banyak sekali emas. Berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, ke-9 dari anak Gunawan ini mendapatkan bagian yang sama, yakni 1/9 per orangnya. Poin yang kedua, Jenny selaku istri sah Gunawan peninggalan suaminya menyerahkan surat kuasa kepada anak kandung yang juga merupakan anak sulung di keluarga tersebut yang bernama Aries untuk mengelola toko banyak sekali emas. Dalam kasus, Jenny disebut telah meninggal dunia setelah memberikan surat kuasa. Di sini berarti harta warisan tidak dibagi lagi dengan Jenny karena Jenny telah meninggal dunia. Secara otomatis, bagian dari ke-9 anak Gunawan masih sama, yaitu 1/9 masing-masing. Selanjutnya, melalui kesepakatan bersama dilakukan perhitungan aset dan menunjukkan jumlah 60 kg emas. Bila dibagi rata menurut pasal 852 KUH Perdata, maka tiap-tiap anak akan mendapatkan emas sebesar 6,7 kg. Namun, atas kesepakatan bersama pula, ke-9 bersaudara ini bersepakat untuk tidak membagi aset warisan utuh sejumlah 60 kg dan memilih untuk tetap melanjutkan usaha toko emas mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nasib pembagian waris kasus ini adalah tiap-tiap anak mendapat bagian yang sama, yakni 1/9 atau mendapat 6,7 kg emas. Penyelesaian kasus waris. Setelah kesepakatan tetap menjalankan bisnis, dalam proses perjalanan bisnis aset dikuasai oleh satu orang yang bukan merupakan orang tertunjuk surat kuasa.
Victor memonopoli aset-aset dengan cara tidak memperbolehkan saudaranya termasuk Aries, yaitu sebagai pemegang kuasa untuk mengelola toko emas mereka. Menurut pasal 834 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak. Demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Maka ahli waris yakni di sini saudara Victor yang lain berhak untuk menuntut bagian-bagian warisan yang sudah dimonopoli oleh Victor sebelumnya. Dalam kasus Aries yang sudah meninggal, maka anaknya berhak untuk menuntut bagian warisannya atas bagian waris Aries sebelumnya. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan kembali hak beserta pendapatan dan ganti rugi atas aset. Anak-anak Aries disebut telah mengirimkan 3 kali somasi kepada keluarga Victor untuk menuntut hak warisnya, tapi tidak mendapatkan respon. Gugatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 834 KUH Perdata dapat dimulai dengan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam kasus ini adalah anak Aries. Apabila ketujuh saudara yang lain ikut mengajukan gugatan, maka surat permohonan dirangkap sejumlah pemohon. Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai yang ditentukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama. Penggugat, yakni anak-anak Aries, harus menyertakan bukti kuat untuk mendapatkan hak warisnya. Hak waris atas ayahnya. Bukti di sini berupa surat kuasa yang telah diberikan kepada Aries selaku pemegang kuasa sebelumnya. Begitu juga dengan Victor sebagai tergugat dapat memberikan bukti sebagai dasar atas dan pembenar perilakunya dalam memonopoli warisan. Bukti-bukti tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk melihat keabsahannya. Melalui pertimbangan hakim, apabila penggugat terbukti benar, maka hak waris atas Aries harus diberikan oleh tergugat sebesar ketentuan awal, yakni 1/9 dari seluruh aset beserta pendapatan selama aset berjalan dan juga ganti rugi. Dari aset tersebut, anak-anak Aries sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata akan mendapat bagian yang sama dari 1/9 bagian milik Aries. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Anata Nurhan dengan NPM 21206011105. Saya berasal dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Perdata semester 2. Di sini saya akan membahas pertama-tama adalah kasus waris yang sudah diberikan. Pertama-tama saya akan masuk pembahasan saya terlebih dahulu, di mana di sini terdapat permasalahan waris. Yaitu, pertama saya akan menjelaskan objek hukum daripada kasus waris tersebut. Objek permasalahan ahli waris daripada toko banyak sekali emas, yang dimana Gunawan merupakan salah satu pewaris yang mewariskan pada ahli waris, yaitu anak-anaknya, tidak berupa surat wasiat, dan toko tersebut beralih pada istri. Lalu istrinya sebelum meninggal dunia baru saja mengeluarkan surat kuasa yang menetapkan Aries sebagai pengelola karena anak laki-laki tertua. Lalu subjek hukum yang berperkara di sini ialah adalah Gunawan yang merupakan pewaris, lalu Jenny yang merupakan ahli waris golongan pertama, lalu Aries yang merupakan ahli waris berdasarkan surat kuasa Jenny ditunjuk menjadi pengelola. Lalu ada Victor yang merupakan adik dari Aries yang juga merupakan ahli waris, namun kedudukannya dalam hak waris berada di bawah Aries, serta anak-anak dari Aries yang menuntut hak waris atas ayahnya karena mereka adalah golongan pertama dari Aries dan sah menjadi ahli waris pengganti. Memasuki penjelasan saya yang pertama, yaitu pertama, mengapa saya memakai ketiga dasar hukum di atas? Maka sebelum itu kita harus terlebih dahulu konsep ahli waris ini. Yang pertama, dasar hukum yang saya gunakan adalah pasal 834 KUH Perdata, pasal 954 KUH Perdata, pasal 832 KUH Perdata, yang penjelasannya akan mengalir dalam penjelasan saya berikut ini. Pertama-tama, pewaris merupakan subjek hukum yang dimana mengalami peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia dan menjadi pewaris. Dikarenakan istrinya masih hidup yang bernama Jenny, maka warisan tersebut secara otomatis berpindah hak dan kewajiban pada Jenny selaku istri dari Gunawan, yang dimana Jenny merupakan ahli waris golongan pertama. Lalu Jenny saat meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, ia mengeluarkan surat kuasa, di mana itu surat kuasa ahli waris adalah dokumen resmi yang berisikan keterangan bahwa ahli waris memberikan kewenangan pada pihak ketiga untuk melaksanakan aktivitas tertentu terhadap harta waris. Dan dalam surat kuasa itu ditunjuklah Aries untuk mengelola toko tersebut.
Mengelola sendiri dapat diartikan dengan artian mengatur, memimpin, dan lain hal sebagainya yang dimana ada perpindahan hak dan kewajiban dari Jenny pada Aries. Namun, permasalahan di sini ialah Vector yang dengan alasan serta maksud tidak jelas berperan sebagai ahli waris pengganti. Jika dikatakan anak-anak Aries belum cakap hukum, maka ada dari istri Aries yang memang berhak untuk menjadi ahli waris, sehingga seharusnya Vector tidak bisa menjadi ahli waris pengganti tanpa alasan yang jelas. Jika Victor beranggapan bahwa ia berhak mengatur karena tidak ada kontribusi dari Aries untuk membagi, dalam persoalan di atas disebutkan ada perjanjian pengelolaan bersama yang pada dasarnya di saat Aries meninggal diadakannya pembagian ataupun persetujuan dari keseluruhan ahli waris atau yang ditunjuk ahli waris. Perbuatan dari Victor jika ia melakukan pembagian pengelolaan serta terhadap anak-anak Aries, maka ia tidak bersalah, namun dapat dikatakan bersalah saat ia melanggar perjanjian yang sudah ditentukan untuk mengelola bersama, maka anak-anak dari Aries serta saudara lain yang masih hidup memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata. Bahkan, sebelum Aries meninggal, ia bisa melakukan tuntutan kepada Victor yang menyalahi perjanjian. Bahkan, Aries menjadi pemegang tertinggi karena ia terdapat pada surat kuasa daripada ibunya, Jenny. Ahli waris pengganti daripada Aries ialah anak-anaknya yang merupakan golongan pertama atau ab intestato yang telah diatur di dalam pasal 382 KUH Perdata, di mana perlu diketahui anak atau keturunan atau suami atau istri menjadi ahli waris utama, di mana termasuk dalam golongan pertama. Lalu di golongan kedua barulah terdapat ayah atau kakek atau saudara dari pewaris, di mana pewaris di sini ialah Aries yang secara otomatis hak dan kewajibannya pindah kepada anak-anaknya serta istrinya. Anak-anak daripada Victor pun bisa mendapatkannya jika Victor sudah meninggal. Jika belum, maka yang berhak untuk berkontribusi adalah Victor sendiri. Lalu Victor memiliki kewajiban untuk melepas penguasaannya terhadap tokoh tersebut untuk dibagi pengelolaannya sesuai perjanjian yang ditetapkan, di mana Aries tidak pernah menyebutkan Victor sebagai ahli waris, melainkan menyetujui pengelolaan bersama, dan anak-anak Aries berhak untuk melakukan gugatan perdata karena posisi golongan mereka lebih tinggi dibandingkan Victor. Jika dilihat dari garis keturunan daripada surat kuasa yang ditujukan, jika Aries tidak memiliki anak, ada kemungkinan keseluruhan hak dan kewajiban Aries pindah pada Victor. Namun, di saat Aries memiliki anak ataupun keluarga sendiri, maka hak dan kewajiban itu tidak mati dan juga tidak pindah pada golongan kedua karena anak atau keturunan itu menjadi golongan yang utama. Dan itu terdapat pada golongan pertama, ab intestato. Penyelesaian yang bisa dilakukan ialah jika percobaan penyelesaian secara kekeluargaan di mana Victor hanya perlu membagi ataupun berbicara secara kekeluargaan dan akan tetap mendapat haknya karena Aries sudah menyetujui pengelolaan bersama, maka permasalahan ini mudah terselesaikan. Namun, sikap Victor yang menghalangi itu akan memicu gugatan perdata yang dimana kedudukan anak-anak Aries dalam menuntut adanya pembagian lebih tinggi, sehingga gugatan perdata kepada Victor dari anak-anak Aries tentang sengketa ahli waris akan menjadi jalan satu-satunya, di mana hukum akan melihat dari kacamata hukum perdata maupun hukum Islam yang ketentuannya tidak jauh berbeda, di mana dapat mengatakan bahwa Victor dengan segala perbuatannya ini merupakan hal yang salah, tidak membagi apa yang menjadi hak-hak dari Aries ataupun keluarga dari Aries. Lalu anak-anak Victor seharusnya tidak bisa berkontribusi karena apa? Di sini Victor masih hidup dalam keadaan hidup, di mana subjek hukum yang sah untuk berperkara di sini adalah Victor seorang, tidak lain dengan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak bisa ikutan berkontribusi untuk menjadi salah satu subjek hukum yang berperkara tentang pembagian waris tersebut. Maka nasib waris ini akan lebih mudah diselesaikan jika masuk ke dalam ranah hukum dengan gugatan perdata. Karena apa? Percobaan dengan secara kekeluargaan sudah tidak bisa dilakukan dengan melakukan 3 kali percobaan tetapi tidak ada respon dari Victor dan keluarganya, maka gugatan perdata adalah jalan satu-satunya untuk dilakukan daripada melakukan percobaan kekeluargaan. Maka dari itu, jika ada salah-salah kata dan salah-salah penyebutan dalam istilah-istilah hukum yang saya gunakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho, NPM 21406011189. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kasus pembagian hak waris. Perlu diketahui, hukum waris merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang perpindahan atau peralihan sebuah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya atau walinya. Adapun hukum waris perdata menganut sistem individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.
Pentingnya atau urgensi dari pembagian waris yakni menghindari terjadi suatu penelantaran dari hak kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang, yang mana harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut merupakan hak dari ahli waris seseorang yang meninggalkan harta kekayaan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pembagian waris, yakni dilakukan ketika seorang pewaris telah meninggal dunia. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 830 KUH Perdata, ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu mulai pewarisan absentantio dan pewarisan testamentaire. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris atau almarhum yang meninggalkan warisan adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima warisan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Proses perpindahan atau peralihan harta waris ini pun harus sesegera mungkin dilakukan karena pewaris telah meninggal dunia untuk menghindari terjadi sebuah sengketa. Berdasarkan penjabaran yang telah saya sampaikan, maka apabila dikaitkan dengan kasus dapat diketahui bahwasannya tidak menjadi persoalan apabila antar ahli waris bersepakat terkait dengan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris berupa toko emas, yang mana di dalam toko emas tersebut terdapat 60 kg emas, tetap bersepakat untuk terus melanjutkan usaha tersebut dan menunda pembagian waris. Namun dengan tidak sesegera untuk melaksanakan pembagian waris, yang mana kemudian menimbulkan sebuah sengketa dengan tidak ratanya pembagian hasil usaha, mengakibatkan sebuah konflik dan ketidakadilan bagi para ahli waris. Maka seharusnya pembagian waris dapat dilakukan sesegera mungkin, dan ketika melanjutkan untuk tetap meneruskan usaha yang merupakan ahli waris dari orang tua, perlu adanya sebuah komitmen yang tertulis yang disepakati oleh ahli waris agar tidak terjadi ketidakadilan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai legal standing setiap ahli waris. Legal standing atau kedudukan hukum dari ahli waris merupakan sebuah hal penting untuk melihat sejauh mana hubungan pertalian darah ahli waris dengan pewaris, serta untuk melihat apakah terdapat sebuah faktor-faktor penghalang yang dapat menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Mengacu pada pasal 832 KUH Perdata, telah membagi ke dalam 4 golongan ahli waris, yakni golongan pertama, keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan kedua, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan tiga, terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Golongan 4, anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat ke-6. Adapun seseorang yang terhalang untuk mendapatkan waris meski dirinya merupakan ahli waris yang sah, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang membuat dirinya menjadi terhalang sebagaimana yang diatur dalam pasal 838 KUH Perdata, yakni pertama, orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris, pasal 838 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat untuk menurut kehendaknya sendiri, pasal 838 ayat 3 KUH Perdata. Lalu yang ketiga, orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri, pasal 838 ayat 3 KUH Perdata. Lalu yang terakhir, orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri, pasal 838 ayat 3 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam kedua pasal, maka apabila dikaitkan dengan kasus sengketa waris Gunawan, yang mana ahli warisnya terdiri dari istri, kemudian terdapat 9 orang anak, yaitu Gionino, Veronica, Aries, Gesang, Victor, Puspawati, Chandrajani, Zenira, dan Suzy, yang mana kesemuanya termasuk ke dalam ahli waris golongan 1, serta kesemuanya tidak terdapat penghalang untuk mendapatkan harta waris milik Gunawan, maka kesemuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris tersebut. Sehingga ketika terdapat salah satu pihak ingin menguasai keseluruhan harta yang dimiliki pewaris dengan tidak memperhatikan bagian ahli waris lainnya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Victor.
Adapun dengan melihat fakta yang ada sekarang, bahwa istri dari pewaris telah meninggal dunia, maka gugurlah bagian harta tersebut kepada dirinya, sehingga hanya menyisakan ke 9 anaknya yang masih memiliki hak untuk mendapat bagian harta dari pewaris. Kemudian pada kaitannya ketika salah satu ahli waris meninggal dunia, yakni Aries, maka mengacu pada pasal 832 KUH Perdata yang mengatur tentang ahli waris golongan 1, yakni keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Maka mengacu ketentuan tersebut, anak dari Aries berhak untuk mendapatkan harta waris dari bagian warisan yang diterima ayahnya, sehingga suatu tindakan yang sah ketika anak dari Aries selaku keturunannya untuk menagih pembagian waris kepada Victor. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan rekomendasi penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka permasalahan terkait pembagian waris dari pewaris Gunawan dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, bahwa dengan memperhatikan terkait dengan legal standing setiap ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris golongan pertama yang sah untuk mewarisi harta dari pewaris Gunawan, maka seluruh ahli waris harus melakukan mediasi untuk melakukan pembagian harta waris peninggalan dari pewaris Gunawan, dengan tetap melibatkan anak dari Aries, karena kedudukan anak Aries sebagai keturunan yang dapat menggantikan untuk mendapatkan bagian waris dari Gunawan. Lalu yang kedua, apabila dalam proses mediasi tidak menimbulkan sebuah kesepakatan antara para ahli waris dalam pembagian waris, maka penyelesaian sengketa tersebut diajukan gugatan pada pengadilan setempat yang mana mengacu pada pasal 833 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Alam Arkananta Majid, NPM 21406011181. Saya akan menjelaskan tentang analisis saya dari nasib pembagian waris. Dalam kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa Gunawan adalah seorang pemilik toko banyak sekali emas yang beralamat di Jalan Ketanda nomor 14 Baru 18 Kelurahan Kupasan Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan memiliki aset total 60 kg. Sepeninggal Gunawan dan seluruh harta warisan dibagikan kepada anak-anaknya. Namun jika seluruh harta warisan dibagi rata sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata, maka setiap anak dari Gunawan akan mendapatkan bagian 6,7 kg atau 1,9 dari 60 kg. Lalu kemudian Jenny selaku istri dari Gunawan memberikan surat kuasa atas kepemilikan toko emas tersebut kepada anak sekaligus putra tertua dari 9 bersaudara yang bernama Aries. Aries diberi surat kuasa untuk mengelola dan mengurus toko emas banyak sekali. Jenny meninggal setelah memberikan surat kuasa kepada Aries. Kemudian diadakan perjanjian dan kesepakatan di antara kesembilan bersaudara untuk melakukan pembagian aset atau akan melanjutkan toko emas tersebut. Dalam kesepakatannya, semua sepakat untuk melanjutkan dan mengelola toko emas tersebut secara bersama-sama, dan aset yang ditinggalkan oleh Gunawan tidak jadi dibagi. Yang kedua, penyelesaian waris. Setelah kesepakatan yang telah tercapai di antara kesembilan bersaudara, toko emas tersebut akan dikelola secara bersama-sama dan hasil keuntungan dari toko emas tersebut akan dibagi secara rata. Namun dalam kenyataannya, toko emas tersebut hanya dikuasai oleh satu orang, yaitu Victor, adik dari Aries. Aries memiliki surat kuasa atas toko emas tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengelola toko emas peninggalan orang tua mereka. Dari kasus ini, Victor telah melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang mana dalam kesepakatan disebutkan bahwa pengelolaan toko emas tersebut akan dilakukan secara bersama-sama, dan pembagian hasil toko emas tersebut juga dikuasai oleh Victor tanpa adanya alasan yang jelas. Jika melihat dari pasal 834 KUH Perdata, semua saudara dari Victor
hak atas hasil dari toko emas tersebut, sehingga apabila Victor memonopoli aset keluarga, maka saudara-saudaranya bisa saja melayangkan tuntutan ke pengadilan, terlebih Aries selaku pemegang surat kuasa. Akan tetapi dalam kasus ini Aries meninggal, sehingga hak bagian dari toko emas tersebut diturunkan kepada anaknya. Anak dari Aries telah melayangkan 3 kali somasi kepada Victor, akan tetapi tidak ada tanggapan jika melayangkan gugatan. Anak dari Aries harus menyertakan bukti yang kuat agar mendapatkan hak atas warisan dari ayahnya yang dimonopoli oleh Victor. Aries memiliki bukti yang kuat berupa surat kuasa yang dimiliki oleh ayahnya. Jika gugatan diterima oleh pengadilan, maka Aries mendapatkan bagian yang sama dengan ayahnya, yaitu 1,9 sesuai dengan pasal 832 KUH Perdata. Menurut pendapat saya, jika ingin diselesaikan dengan secara kekeluargaan, Victor harus menyerahkan atau membagi dan mengelola harta warisan dengan seluruh saudaranya yang masih hidup dan anak Aries, sehingga permasalahan sekitar harta warisan tersebut dapat terselesaikan. Akan tetapi jika Victor tetap bersikukuh dengan sikapnya yang tidak membagi dan mengelola harta warisan secara bersama-sama, maka anak dari Aries bisa saja melayangkan gugatan kepada Victor, dan sehingga permasalahan waris tersebut akan diselesaikan secara hukum dan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dian Saputra dengan NPM 2120601187. Di sini saya akan memberikan hasil analisis saya terkait kasus pembagian waris toko emas banyak sekali. Yang pertama, nasib dari pembagian waris toko emas tersebut. Dalam kasus di atas dijelaskan bahwa Gunawan adalah seorang pemilik toko banyak sekali emas yang beralamat di Jalan Ketandan nomor 14 Baru 18, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan memiliki total aset 60 kg emas. Meninggal Gunawan, seluruh harta warisan dibagikan kepada anak-anaknya. Jika seluruh harta warisan dibagi rata sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata, maka setiap anak dari Gunawan akan mendapatkan bagian 6,7 kg emas per orang atau 1/9 untuk per orang. Kemudian Jenny selaku istri Gunawan memberikan surat kuasa atas kepemilikan toko emas tersebut kepada anak sekaligus putra tertua dari 9 bersaudara yang bernama Aries. Aries diberi surat kuasa untuk mengelola dan mengurus toko emas banyak sekali. Jenny meninggal setelah memberikan surat kuasa kepada Aries. Kemudian diadakan perjanjian dan kesepakatan di antara ke-9 bersaudara untuk melakukan pembagian aset atau akan melanjutkan dan mengelola toko emas tersebut. Dalam kesepakatannya, semua sepakat untuk melanjutkan dan mengelola toko emas tersebut secara bersama-sama, dan aset yang ditinggalkan oleh Gunawan tidak jadi dibagi. Yang kedua, penyelesaian waris. Setelah tercapai kesepakatan di antara ke-9 bersaudara tersebut, toko emas tersebut akan dikelola secara bersama-sama. Dari hasil keuntungan toko emas tersebut akan dibagi secara rata. Namun dalam kenyataannya, toko emas tersebut hanya dikuasai oleh satu orang, yaitu Victor, adik dari Aries. Aries yang memiliki surat kuasa atas toko emas tersebut tidak diperbolehkan untuk mengelola toko emas peninggalan orang tua mereka.
Dalam kasus ini, Victor telah melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang mana dalam kesepakatan disebutkan bahwa pengelolaan toko emas tersebut akan dilakukan secara bersama-sama. Pembagian hasil dari toko emas tersebut juga dikuasai oleh Victor tanpa adanya alasan yang jelas. Jika dilihat dari pasal 834 KUH Perdata, semua saudara dari Victor berhak atas hasil dari toko emas tersebut, sehingga jika Victor memonopoli aset keluarga, maka saudara-saudaranya bisa saja melayangkan tuntutan ke pengadilan, terlebih Aries selaku pemegang surat kuasa. Akan tetapi dalam kasus ini Aries meninggal, sehingga hak atas bagian dan toko emas tersebut diturunkan kepada anaknya. Anak dari Aries telah melayangkan 3 kali somasi kepada Victor, akan tetapi tidak ada tanggapan. Jika ingin melayangkan gugatan, anak dari Aries harus menyertakan bukti yang kuat agar mendapatkan hak atas warisan dari ayahnya yang dimonopoli oleh Victor. Anak Aries memiliki bukti yang kuat berupa surat kuasa yang dimiliki oleh ayahnya. Jika gugatan diterima oleh pengadilan, maka anak Aries akan mendapatkan bagian yang sama dengan ayahnya, yaitu 1/9 sesuai dengan pasal 832 KUH Perdata. Menurut saya, jika ingin diselesaikan secara kekeluargaan, Victor harus menyerahkan dan membagi dan mengelola harta warisan dengan seluruh saudaranya yang masih hidup dan anak-anak Aries, sehingga permasalahan sengketa harta warisan tersebut dapat terselesaikan. Akan tetapi, jika Victor tetap bersikukuh dengan sikapnya yang tidak mau membagi dan mengelola harta warisan secara bersama-sama, maka anak-anak dari Aries bisa saja melayangkan gugatan kepada Victor, sehingga permasalahan waris tersebut akan diselesaikan secara hukum di pengadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Rista Estorot Magdalena Melo dengan NPM 214060128. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 2 waris, dan saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pembahasan serta penyelesaian dari keluarga Bapak Gunawan mengenai warisan toko banyak sekali emas. Di sini saya akan mulai dengan pembahasan mengenai pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat utama dari terjadinya warisan adalah meninggalnya pewaris. Sehingga di sini terdapat sebenarnya ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar terjadinya warisan. Yang pertama, terdapat pewaris. Pewaris di sini adalah orang yang memiliki harta dan akan memberikan harta ini kepada subjek hukum. Yang kedua, adanya ahli waris. Ahli waris merupakan subjek yang akan menerima hak dari pewaris. Kemudian yang ketiga, ada objek yang diwarisi. Di sini sudah jelas bahwa objek yang diwarisi merupakan barang atau aset atau semacam apa yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Bukan saja hanya harta, tapi hutang pun juga bisa menjadi warisan. Kemudian di sini saya akan lanjut kepada permasalahan Bapak Gunawan. Di permasalahan Bapak Gunawan ini, Bapak Gunawan memiliki istri yang bernama Jenny. Sebelum Bapak Gunawan ini memberikan surat kuasa atau apapun itu, Bapak Gunawan meninggal dunia, sehingga wewenangnya diambil oleh Jenny untuk memberikan surat kuasa kepada Aries selaku anak laki-laki pertama di keluarga Gunawan ini. Aries yang menerima surat kuasa dari Jenny yang tidak lama setelah itu meninggal dapat dikatakan bahwa ia merupakan ahli waris, sehingga dia sebagai pemegang surat kuasa, ia menawarkan kepada saudara-saudara lainnya yang merupakan saudara kandung dari Aries yang juga merupakan anak dari Bapak Gunawan untuk menjalankan bisnis toko banyak sekali emas bersama-sama. Jadi sehingga di sini perlu kita simpulkan terlebih dahulu bahwa 3 syarat itu sudah terpenuhi. Yang pertama, pewaris sudah meninggal. Di sini pewaris merupakan Bapak Gunawan yang diwakili oleh Jenny sebagai istrinya. Kemudian yang kedua ada ahli waris. Ahli waris di sini pun sudah terpenuhi bahwa ada Aries dan saudara-saudara lainnya. Kemudian yang ketiga, objek yang diwarisi. Di sini ada toko banyak sekali emas yang menjadi objek warisan Bapak Gunawan kepada Aries dan saudara-saudaranya. Aries menawarkan adanya perjanjian untuk saudara-saudaranya untuk mengelola toko banyak sekali emas bersama-sama, dan saudara-saudaranya pun setuju. Namun ternyata di tengah jalan
dominan dalam mengatur toko banyak sekali emas. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa Victor bukan merupakan ahli waris ataupun ditunjuk dengan surat kuasa untuk menjalankan bisnis tersebut sendiri, sehingga perbuatan Victor ini sangat melanggar ketentuan dari surat kuasa yang diberikan kepada Aries. Dan perlu kita ketahui bahwa di sini sampai Aries meninggal dunia pun Victor tidak menunjukkan adanya akan memperbaiki atau akan memberikan hak kembali kepada keluarganya dan saudara-saudaranya untuk mengelola toko banyak sekali emas bersama. Sehingga di sini anak-anak Aries pun menuntut kembali hak waris ayahnya untuk mereka. Di sini anak-anak Aries sudah mengirimkan 3 kali somasi dan penawaran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak digubris sama sekali oleh Victor, sehingga menimbulkan suatu adanya ketidakpenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Di sini hak dari keluarga dari anak Aries tidak tercukupi dan kewajiban dari Victor pun tidak tercukupi, sehingga di sini saya akan menawarkan penyelesaian yang saya akan berikan untuk keluarga Gunawan ini. Penyelesaian yang saya tawarkan untuk keluarga Gunawan ini terdapat didasari oleh pasal 834 KUH Perdata yang pada intinya bahwa ahli waris yang merasa diambil haknya oleh salah satu orang dapat menuntut haknya untuk dikembalikan. Di sini di pasal 834 ini terdapat kewajiban untuk pengambil untuk memberikan segala hasil pendapatan dan ganti rugi kepada penuntut. Di sini penuntut yang bisa menuntut adalah seluruh saudara-saudaranya beserta anak-anak dari Aries selain Victor, dan Victor adalah orang yang dituntut. Di sini Victor memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh apa yang harusnya menjadi hak dari penuntut. Sehingga di sini setelah terdapatnya gugatan yang diajukan oleh para saudara-saudaranya serta Aries kecuali Victor, untuk Victor, di sini Victor harus dengan sangat mengembalikan segala hak yang seharusnya bukan milik dia saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najina Mutiara, NPM 21406011178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa saya tentang kasus keluarga Gunawan, yaitu mengenai pembagian waris. Sebelum saya memulai analisa saya akan terlebih dahulu memberikan beberapa poin mengenai kasus keluarga Gunawan. Poin yang pertama adalah Gunawan seorang ayah dari 9 anak dan anak tertuanya adalah Aries. Gunawan memiliki seorang istri bernama Jenny. Poin yang kedua, Gunawan meninggal tapi tidak meninggalkan surat wasiat. Gunawan hanya meninggalkan warisan 60 kg emas di toko banyak sekali emas. Poin yang ketiga, setelah Gunawan meninggal, harta kekayaannya otomatis jatuh ke tangan istrinya, yaitu Jenny. Sebelum Jenny meninggal, Jenny memberikan hak kuasanya kepada surat kuasa kepada anak tertuanya, yaitu Aries. Poin keempat, setelah Jenny meninggal dan Aries menerima surat kuasa tersebut, Aries mengumpulkan saudara-saudaranya untuk berkumpul untuk membahas mengenai pembagian hasil waris dan hasil dari musyawarah tersebut adalah ke-9 anak Gunawan tersebut bersepakat untuk tetap tidak membagikan warisan tersebut dan bersama-sama mengelola 60 kg emas tersebut di toko banyak sekali emas dengan penanggung jawab pengelola tersebut adalah Aries. Poin yang kelima, pada kenyataannya pengelolaan tersebut diambil alih atau didominasi oleh seorang ahli waris yang bernama Victor. Sudah berulang kali saudara-saudara Aries dan Victor meminta Victor untuk membicarakan hal tersebut dengan baik-baik secara kekeluargaan. Bahkan saat Aries meninggal, anak-anak Aries yang merasa bahwa seharusnya anak-anak Aries lah yang mengambil alih penanggung-jawaban pengelola toko banyak sekali emas, bukan Victor. Anak-anak Aries mencoba untuk berbicara, untuk
memberikan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, namun tidak ditanggapi oleh Victor. Dan bahkan saudara-saudara Aries dan juga saudara-saudara Victor sudah mencoba mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun tetap tidak ditanggapi. Baik, masuk ke dalam analisa saya. Analisa yang pertama mengenai nasib pembagian ahli waris. Seperti yang kita ketahui dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Gunawan meninggalkan 60 kg emas untuk ke-9 anaknya. Dan karena Gunawan tidak meninggalkan surat wasiat mengenai pembagian per anaknya berapa, maka berdasarkan pasal KUH Perdata pasal 857, warisan tersebut dibagi rata. Secara rata 60 kg dibagi 9 orang. Maka setiap individunya akan mendapatkan 6,7 kg emas. Kemudian pada pasal 954 yang menyatakan bahwa pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagiannya, sepertiganya atau bahkan seperduanya. Dari pasal 954 ini dapat kita ketahui bahwa Jenny meninggalkan surat kuasa untuk Aries, tapi dengan tujuan supaya warisan yang ditinggalkan oleh Gunawan untuk ke-9 anaknya dapat dibagikan secara rata. Namun karena kesepakatan anak-anaknya untuk tidak membagi warisan tersebut, maka itu menjadi sebuah kuasa bagi Aries untuk mengelola toko banyak sekali emas sesuai amanah dari saudara-saudaranya dan juga orang tuanya. Untuk analisa kedua, yaitu tentang penyelesaian kasus. Inti dari kasus ini adalah ada di mana Victor yang mendominasi toko banyak sekali emas yang seharusnya tidak dia kuasai. Bahkan setelah Aries meninggal, Aries pun tidak memberikan surat kuasanya tersebut kepada Victor. Namun Victor tanpa alasan yang jelas, tanpa memberikan suatu penjelasan kepada saudara-saudaranya atau bahkan pada keponak-ponakannya, yaitu anak-anak dari Aries, mengenai kenapa dia mengelola toko banyak sekali emas dan tidak mau membicarakannya kepada saudara-saudaranya terlebih dahulu. Bahkan ketika anak-anak Aries mencoba untuk membicarakan hal tersebut dengan cara kekeluargaan pun tidak ditanggapi dengan baik. Somasi yang dikirim pun juga tidak ditanggapi juga. Oleh karena itu, menurut saya, saran terbaik yang bisa dilakukan oleh anak-anak dari keluarga Gunawan ini mengadukan perkara ini pada pengadilan. Mengapa saya mengatakan ini? Karena saya merajuk pada 2 pasal, yaitu yang pertama pasal 834 yang isinya ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atau seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak. Demikian pula terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya. Secara tidak langsung dalam pasal ini mengizinkan kita para ahli waris yang merasa bahwa haknya tidak bisa dimaksimalkan dengan baik untuk berani atau bahkan bisa mengadukan perkara tersebut ke pengadilan. Kemudian pasal yang kedua yang saya jadikan dasar adalah pasal 1011 KUH Perdata yang isinya pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya. Kenapa saya membuat dasar dari pasal 1011 ini? Karena secara tidak langsung jika Victor tidak ditindaklanjuti dengan tegas, maka itu akan memberikan kerugian baik bagi saudara-saudara Victor atau bagi keluarga Aries sendiri. Karena memang dari awal keputusan mereka tidak ingin membagi warisannya, alangkah lebih baiknya jika perkara ini dibawa ke pengadilan supaya permasalahan dengan Victor dapat diluruskan dengan jelas. Sekian hasil analisa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini atas nama Rizky Firmansyah dengan NPM 21101009 ingin memaparkan hasil analisis saya mengenai kronologi bahwa hukum perdata soal mengenai hak waris dari toko banyak sekali emas. Analisis penyelesaian kasus menurut pendapat saya pribadi, itu Gunawan merupakan
seorang ayah dari 9 anaknya, di mana setelah ia meninggalkan surat waris untuk ke-9 anaknya, tapi tidak dengan surat wasiat. Wasiat tersebut berupa emas 60 kg yang dijual belikan di toko banyak sekali emas. Penjelasan pewaris bernama Gunawan mempunyai istri bernama Jenny, kemudian memiliki 9 anak. Pewaris memberikan warisan kepada Jenny selaku istri sah dan masih hidup sehingga waris jatuh ke tangan Jenny sebagaimana diatur dalam pasal 852 KUHP. Setelah Jenny meninggal, dia memberikan surat wasiat kepada anak laki-lakinya, sebuah toko banyak sekali emas, yang dimana diatur dalam pasal 176 KHI, dan Aris ialah anak yang merupakan golongan pertama, yang telah diatur dalam pasal 382 KUHP Perdata. Namun, setelah Jenny meninggal, ke-9 anak tersebut melakukan kesepakatan pembagian toko banyak emas, di mana ke-9 anak di sini telah membagi rata menurut pasal 852 KUHP. Tiap masing-masing anak mendapatkan bagiannya. Namun, ke-9 saudara bersepakat untuk meneruskan usaha toko emasnya. Penyelesaian kasus waris dijelaskan di situ telah terjadi kesepakatan. Namun, di sisi lain ada satu orang saudara yang bernama Victor menguasai seluruh aset-aset toko emas dan memainkan peran sendiri yang dimana itu bukan hak dia. Seharusnya dalam surat kuasa ditunjuk atas nama Aris. Menurut pasal 834 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian waris itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak. Demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Maka ahli waris, yakni di sini saudara Victor, yang lain berhak untuk menuntut bagian-bagian warisan yang setelah Aris melakukan penguasaan aset dan lain-lainnya. Di mana dalam kasus Aris sudah meninggal, di sini kita bisa melihat anaknya berhak untuk menuntut bagian warisannya atas bagian waris Aris sebelumnya juga. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan kembali hak beserta segala pendapatan dan ganti rugi atas aset. Anak-anak Aris disebut telah mengirimkan 3 kali somasi kepada keluarga Victor untuk menuntut hak warisnya, tapi tidak mendapatkan respon. Gugatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 834 KUH Perdata dapat dimulai dengan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam kasus ini adalah anak Aris. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.